Pernahkah kalian berpikir bagaimana sebenarnya Australia melihat Indonesia? Selama ini kita sering mendengar narasi tentang hubungan baik, kerjasama, dan persahabatan antara kedua negara. Tapi, tahukah kalian, di balik layar ada sebuah pandangan yang jauh lebih kompleks dan bahkan sedikit menegangkan. Sejumlah analis dan pembuat kebijakan di Australia kini mulai melihat Indonesia bukan lagi sekadar tetangga yang ramah, tetapi sebagai calon pesaing kuat yang sedang bangkit. Hari ini, kita akan membongkar 5 alasan utama mengapa Australia diam-diam mulai waspada terhadap kebangkitan Indonesia. Ini bukan soal konfrontasi, tapi tentang pergeseran kekuatan yang mungkin akan mengubah peta geopolitik di kawasan kita selamanya. Alasan pertama, dan mungkin yang paling fundamental, adalah kebangkitan ekonomi Indonesia yang luar biasa. Coba bayangkan, para ekonom dunia memproyeksikan Indonesia akan melesat masuk ke jajaran 7 hingga 10 besar kekuatan ekonomi global dalam 1 atau 2 dekade ke depan. Pertumbuhan ekonomi kita secara konsisten lebih cepat dari Australia. Dan yang terpenting, pasar kita jauh lebih besar. Dengan populasi hampir 280 juta jiwa, Indonesia adalah magnet raksasa bagi investor global. Para CEO dari parusihan multinasional kini lebih sering menjadikan Jakarta sebagai tujuan utama mereka di Asia Tenggara, bukan lagi Sydney atau Melbourne. Ini adalah sinyal bahaya bagi Australia. Selama ini, mereka menikmati posisi sebagai pusat ekonomi dan pintu gerbang utama kekuatan barat di kawasan Indo-Pasifik. Namun kini, sorotan dunia perlahan tapi pasti mulai beralih ke tetangga mereka di utara. Australia sadar, dominasi ekonomi yang selama ini mereka nikmati sedang terancam. Alasan kedua yang membuat Australia waspada adalah dominasi Indonesia di industri strategis masa depan. Mari kita bicara soal nikel. Di era kendaraan listrik atau EV, nikel adalah emas baru. Dan siapa pemain utamanya? Indonesia. Kita bukan hanya penambang nikel terbesar di dunia, tapi kita juga berambisi besar untuk melakukan hilirisasi, yaitu memproses nikel mentah menjadi produk bernilai tinggi seperti baterai EV. Sementara itu, Australia, meskipun kaya akan sumber daya alam, ekonominya masih sangat bergantung pada ekspor komoditas mentah. Mereka mengirim biji besi dan batu bara. Sementara kita sedang membangun ekosistem industri baterai dari hulu ke hilir. Jika program hilirisasi ini sukses besar, posisi tawar Indonesia di panggung global akan meroket. Australia berisiko kehilangan keunggulan strategisnya dan hanya menjadi pemasok bahan mentah untuk industri raksasa yang dibangun oleh tetangganya. Ini adalah skenario yang membuat para ahli strategi di Canberra tidak bisa tidur nyenyak. Selanjutnya, alasan ketiga adalah penguatan militer dan posisi geografis Indonesia yang tak tertandingi. Selama bertahun-tahun, anggaran pertahanan kita terus meningkat. Program modernisasi alutsista TNI berjalan secara masif, mulai dari pembelian jet tempur generasi baru, kapal perang, hingga kapal selam. Tentu, ini bukan ditujukan untuk mengancam Australia secara langsung. Tujuan utamanya adalah melindungi kedaulatan kita yang sangat luas. Namun, dari sudut pandang Australia, peningkatan kapabilitas militer negara tetangga sebesar Indonesia adalah sebuah sinyal yang harus ditanggapi dengan serius. Apalagi, kita menguasai jalur-jalur laut paling strategis di dunia, seperti Selat Malaka, Selat Sunda, dan Selat Lombok. Hampir separuh dari total perdagangan dunia melewati perairan kita. Siapapun yang memiliki pengaruh di jalur ini secara otomatis memegang kartu penting dalam percaturan geopolitik global. Australia melihat ini sebagai faktor yang semakin meningkatkan pengaruh regional Indonesia. Sesuatu yang harus mereka perhitungkan dalam setiap kalkulasi pertahanan mereka. Alasan keempat adalah faktor demografi dan diplomasi. Ini adalah kekuatan lunak atau soft power yang seringkali diremehkan, tapi dampaknya luar biasa. Australia adalah negara maju dengan populasi sekitar 27 juta jiwa. Bandingkan dengan Indonesia, negara dengan populasi lebih dari 280 juta jiwa. Dengan bonus demografi, di mana sebagian besar penduduknya adalah usia muda dan produktif. Ini adalah sumber energi, kreativitas, dan potensi pasar
yang luar biasa besar di panggung diplomasi, suara Indonesia juga semakin didengar. Sebagai pemimpin de facto di ASEAN, anggota aktif G20, dan penganut kebijakan luar negeri yang bebas aktif dan independen, Indonesia tidak bisa lagi didikte oleh kekuatan manapun. Kita bisa berteman baik dengan Amerika, Tiongkok, Rusia, dan juga Australia tanpa harus memihak. Kemampuan untuk menari di antara raksasa-raksasa dunia ini memberikan Indonesia pengaruh yang unik. Australia sadar betul bahwa untuk menjaga stabilitas kawasan, mereka tidak bisa lagi mengabaikan atau meremehkan suara dari Jakarta. Terakhir, mari kita rangkum semuanya. Jika kita gabungkan kebangkitan ekonomi, dominasi industri strategis, penguatan militer, posisi geografi, ledakan demografi, dan diplomasi yang cerdas, kita akan melihat gambaran seekor raksasa yang sedang bangun dari tidurnya. Australia menyadari bahwa tantangan terbesar mereka di masa depan mungkin bukan datang dari negara adidaya yang jauh di seberang lautan, tetapi dari tetangga terdekat mereka sendiri. Ini bukan berarti hubungan kedua negara akan memburuk. Justru sebaliknya, ini bisa menjadi awal dari sebuah era baru di mana hubungan keduanya didasari oleh rasa saling menghormati sebagai dua kekuatan yang setara. Australia harus belajar untuk hidup berdampingan, bukan lagi sebagai kakak tua, tetapi sebagai mitra, sejajar dengan raksasa yang sedang bangkit di sebelah utara mereka. Jadi, kebangkitan Indonesia ini adalah sebuah keniscayaan. Pertanyaannya bukan lagi apakah Indonesia akan menjadi kekuatan besar, tetapi kapan? Dan sepertinya para analis di Australia sudah menyadari bahwa kapan itu jauh lebih cepat dari yang mereka duga. Bagaimana menurut kalian? Apakah kalian setuju bahwa Indonesia berpotensi menjadi kekuatan dominan di kawasan ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Jangan lupa untuk like, share, dan subscribe channel ini agar tidak ketinggalan pembahasan menarik lainnya. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa di video berikutnya.